Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran dicek terlebih dahulu kerapihan dan kebersihannya. Apakah sudah rapi? Apakah sudah bersih? Sudah? Sudah. Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, Ibu akan mengecek daftar hadir siswa dulu ya. Kehadiran kalian. Adelia Raisya Putri. Aisyah Nurmadina. Aldiansyah. Hadir, Bu. Bilkis Aulia. Pirlita Sevilla. Raja Gilang Gemilang. Revan Putra. Reskiana Febiola. Sinta Marito. Fevilia Mecha. Zaifa Maharani. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, baik. Sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasionalisme terlebih dahulu, yaitu lagu Tanah Airku. Oke, silakan berdiri semuanya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apa yang kita pelajari? Silakan Aisyah. Membandingkan isi teks deskripsi. Ya, membandingkan isi tes deskripsi. Yang namanya membandingkan berarti ada berapa? Ya, lebih dari satu. Bagus. Oke, berarti masih ingat ya materi di pertemuan sebelumnya? Ya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar pembelajaran pada hari ini. Oke. Kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari tes deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Nah, adapun indikator pencapaiannya yaitu memerinci struktur tes deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan diskusi, melalui kegiatan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat memerinci struktur tes deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, ya. Nah, adapun manfaat pembelajaran, siapa yang ingin membacakan? Silakan Randy. Untuk mengetahui gambaran mengenai sesuatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan struktur
Ya, manfaatnya untuk mengetahui gambaran mengenai sesuatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan struktur tes deskripsi ya. Ini adalah manfaat yang dipelajari. Ya, cakupan materi aktivitasnya yang pertama adalah tanya jawab. Yang kedua, penugasan. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat adalah presentasi. Ya, ini adalah cakupan materi aktivitas. Baik, di pertemuan sebelumnya Bu Dwi sudah memberikan video tes deskripsi tentang Candi Borobudur. Apakah kalian sudah menontonnya? Sudah. Iya, sudah. Siapa yang belum menontonnya? Kenapa, Dava? Sakit. Sekarang sudah sembuh ya Dava ya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, baik. Coba Bu Dwi mau bertanya kepada kalian. Bagian manakah identifikasi pada video tes deskripsi Candi Borobudur? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Borobudur adalah candi Hindu Buddha. Candi ini dibangun pada abad ke-19 oleh dinasti Sailendra yang berasal dari kerajaan Mataram kuno. Borobudur terletak di Magelang, Jawa Tengah. Ya, bagus jawabannya. Berarti kamu sudah menontonnya ya? Ya, berarti kamu sudah memahami identifikasinya. Ya, selanjutnya coba. Bagian manakah deskripsi bagian pada video tes Candi Borobudur? Saya, Bu. Silakan Nova. Borobudur terkenal di seluruh penjuru dunia. Konstruksinya mendapat pengaruh oleh arsitektur berupa India. Candi ini dibangun di atas sebuah bukit setinggi 46 meter dan kamar tangga yang berbentuk undangan batu. Ya, itu deskripsi bagian. Ada lagi? Ya, silakan Fauzan. 5 tangga yang pertama berbentuk kotak dikelilingi oleh tembok yang penuh pahatan membentuk gambar Buddha. 3 tangga di atasnya berbentuk lingkar. Ya, bagus. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Pada tiap tangga lingkar tersebut terdapat stupa berbentuk lonceng. Keseluruhan gedung ditutupi oleh stupa besar yang terletak di tengah-tengah keras. Ya, bagus. Berarti kalian semua sudah memahami identifikasi, sudah memahami deskripsi bagian. Selanjutnya, simpulan atau kesan. Siapa yang tahu? Ya, silakan Nak. Desain Borobudur yang menyimbolkan struktur alam semesta warna tinggi dari pembuatan terjangkau di Kamboja. Iya, bagus semuanya, jawabannya betul semuanya. Oke, baik. Berarti kamu sudah memahami ya bahwa struktur tes deskripsi ada berapa? 3. Oke, ada 3. Apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, simpulan atau kesan. Ya, ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Nah, identifikasi di sini adalah pengenalan nama objek, makna nama lokasi, sejarah lahirnya, dan gambaran secara umum. Ini adalah bagian identifikasi yang tadi sudah dijawab oleh temannya tadi, bagian identifikasi dari video tes deskripsi Candi Borobudur. Selanjutnya deskripsi bagian. Nah, di sini deskripsi bagian adalah gambaran secara rinci. Gitu ya, gambaran secara rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Tadi temannya sudah menjelaskan ya deskripsi bagian pada video Candi Borobudur. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah simpulan dan kesan. Simpulan dan kesan di sini adalah hasil pengamatan penulis tentang objek. Ya, jadi struktur tes deskripsi ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan dan kesan. Baik, di pertemuan sebelumnya Budi sudah membagi kelompok ya? Iya, sudah membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Sebelum Budi membagikan LKPD-nya, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Ibu Dwi beri waktu 5 menit. Kelompoknya ya. Oke, kelompoknya Aldi, kelompoknya Dewi, Raja, kelompoknya Feby, kelompoknya Maria, dan kelompoknya Naura. Baik. Nah, perhatikan semuanya ke depan. Di sini Bu Dwi mempunyai 6 amplop. 6 amplop di sini kira-kira berisi apa?
berisi uang, taunya ya, amplopnya berisi uang ya. Amplop yang Budi pegang di sini adalah berisikan potongan-potongan kertas teks deskripsi yang belum tersusun berdasarkan strukturnya. Nah, nanti tugas kelompok kalian adalah menyusun potongan-potongan teks deskripsi berdasarkan strukturnya. Setelah itu, kalian berikan alasannya mengapa kalian memilih teks tersebut, bagian identifikasinya mengapa. Ya, seperti itu. Paham tidak? Paham? Oke, baik. Perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil amplop yang Budi pegang. Sudah semuanya mendapatkan amplopnya ya? Sudah. Iya, baik. Coba perhatikan LKPD satunya di sini semuanya. Tadi kita sudah membagi kelompok, ya. Kita sudah membagikan kelompok. Setiap kelompok mendapatkan amplop. Sudah semuanya mendapatkan amplop? Ya, sudah. Terus nanti setelah itu kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, dari potongan-potongan kertas tersebut kalian susun berdasarkan strukturnya yang benar. Ya, silakan kalian kerjakan, ditempelkan di karton yang sudah Budi perintahkan ya, kalian bawa ya masing-masing kelompok ya. Iya, silakan Budi beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Di situ gambaran secara rinci. Berarti gambaran secara rinci itu pada bagian yang mana? Tari Jaipong. Itu paragraf keberapa? Paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua dan ketiga ya? Iya, Berarti Bu. ya. Oke, baik. Berarti kamu di sini tinggal mencari pesan dan kesimpulan ya. Pesan dan kesan atau kesimpulannya ya. Iya. Oke, silakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Sudah semuanya ya, sudah semuanya menyelesaikan pembuatan tugas kelompoknya. Baik, coba perhatikan ke depan semuanya. Perhatikan semuanya ke depan. Nah, setelah kalian mendiskusikan bersama kelompok kalian, tahapan selanjutnya adalah kalian mempresentasikan untuk ke depan kepada teman kalian. Baik, di sini Ibu Dwi akan menunjuk kelompok yang maju. Pertama adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok lain menanggapi ya, kelompok lain menanggapi. Tari Jaipong adalah kesenian khas Sunda yang berkembang di daerah Karawang dan Bandung. Tarian ini merupakan gabungan dari tarian banjet, tarian pencak silat, tari ketuk tilu, tari wayang golek, dan tari topeng. Tari Jaipong ditampilkan pada acara-acara penting seperti penyambutan tamu dari luar negeri. Itu bagian apa? Teks deskripsi. Bagian apa yang tadi bagian terakhir kamu baca itu bagian apa? Oh iya. Simpulan dan kesan. Iya. Meski tergolong tari tradisional, Jaipong masih digemari oleh semua kalangan. Bahkan tarian ini beberapa kali dipresentasikan di negeri tetangga. Semoga tarian ini tak dilupakan oleh anak cucu kita kelak.
Oke, Bu Dwi mau bertanya, coba. Bagian identifikasinya pada paragraf keberapa? Paragraf kedua dan ketiga. Identifikasi, bagian identifikasinya. Oh, paragraf pertama. Oke. Bagian deskripsi bagian? 2 dan 3. Oke. Kesimpulan? 4. Oke, baik. Kelompok siapa yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1? Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 4. Menurut kami dari kelompok 4, jawaban dari kelompok 3 sudah benar berdasarkan strukturnya. Oke, baik ya, sudah benar ya berdasarkan strukturnya. Coba kelompok 3 jelaskan alasannya. Penjelasan struktur. Judul. Teks deskripsi di atas bercerita tentang tari Jaipong. Identifikasi, gambaran umum. Paragraf pertama dari teks deskripsi menjelaskan asal-usul tari Jaipong. 3. Deskripsi bagian. Di paragraf 2 dan 3, penulis menjelaskan secara detail properti gerakan dan siapa saja yang bisa membawakan tari Jaipong. Simpulan atau kesan. Penulis memberitakan kesimpulan dan harapannya tentang tari Jaipong. Hal ini terdapat di paragraf keempat. Ya, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, sudah benar ya jawabannya ya, sudah berdasarkan strukturnya. Ya, baik. Silakan kelompok 3 memilih kelompok selanjutnya. Siapa yang ingin maju? 1. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Silakan duduk kembali. Presentasikan hasil diskusinya. Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya Jakarta. Di sini ada identifikasi. Pekan Raya Jakarta (PRJ) adalah acara tahunan yang diselenggarakan sebelum, saat, dan sesudah hari ulang tahun Kota Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni. Acara ini pertama kali diadakan pada tahun 1968 di kawasan Monas, sebelum akhirnya dipindahkan ke Kemayoran sejak 1992 sampai sekarang. Deskripsi bagian. Pekan Raya Jakarta menghadirkan ribuan merek lokal dan internasional, mulai dari pakaian, gadget, otomotif, aksesoris, makanan, minuman, hingga obat-obatan dengan harga miring. Oke, baik. Dah. Coba siapa yang ingin menanggapi dari kelompok 4? Ya, silakan. Sudah benar berdasarkan strukturnya. Baik, coba penjelasannya mengapa kamu identifikasi pada bagian pertama. Penjelasan struktur. Pertama, judul. Teks deskripsi di atas bercerita tentang acara Pekan Raya Jakarta. Kedua, identifikasi atau deskripsi bagian. Paragraf pertama dari teks deskripsi menjelaskan pengertian dan sejarah PRJ. Yang ketiga, deskripsi bagian. Di PRJ, di paragraf kedua dan ketiga, penulis menjelaskan secara detail apa saja yang ada di Pekan Raya Jakarta. Penulis juga menjelaskan situasi dan suasana selama acara tersebut berlangsung. Yang keempat ialah simpulan atau kesan. Penulis memberikan kesan terhadap PRJ. Hal ini terdapat di paragraf keempat. Ya, baik. Sudah cukup baik ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan untuk duduk. Baik, nah ada beberapa yang masih salah paham nih. Bahwa Ibu Dwi sudah menekankan tadi di pertemuan sebelumnya maupun tadi sudah Guru ingatkan bahwa struktur tes deskripsi itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Buri mau tanya, apakah judul masuk ke dalam struktur? Tidak. Oke, dari 2 kelompok yang sudah maju, ketika di situ Budi meminta jelaskan alasannya, mereka menyebutkan judulnya. Seharusnya apa? Dimintanya kan di LKPD hanya strukturnya. Ya, judul itu sudah masuk ke dalam bagian teks.
Bisa dipahami ya? Oke, baik. Sudah cukup baik kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah cukup baik ya dalam mempresentasikannya dan sudah memahami struktur tes deskripsinya. Baik. Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan, Nak. Iya, terima kasih. Baik, simpulan yang dapat kita pelajari pada hari ini, kita dapat memerinci struktur tes deskripsi, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Baik. Nah, dari pembelajaran ini, Bu Dwi akan meminta kalian untuk refleksinya nih. Refleksinya di sini Bu Dwi sudah ada di papan tulis, karton yang sudah Bu Dwi siapkan. Oke, karton yang sudah Bu Dwi siapkan. Coba perasaan kalian bagaimana setelah pembelajaran hari ini tentang memerinci struktur tes deskripsi. Jika sudah selesai, silakan bisa kalian tempelkan di papan refleksi. Sudah semuanya ya, di sini refleksinya ada bahagia, senang dan seru, terus gembira, terus apalagi semangat, happy. Ya, banyak beraneka ragam. Ya, baik. Bu Dwi akan menyampaikan untuk aktivitas pembelajaran di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang menelaah kaidah kebahasaan tes deskripsi. Nanti setiap kelompok diminta membawa teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Ya, jadi masing-masing kelompok membawa tes deskripsinya. Nah, kan kita sudah kemarin membandingkan. Hari ini rinci. Untuk di pertemuan selanjutnya adalah menelaah kaidah kebahasaan. Baik, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita tutup. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dwi.